Terus kalau saya grogi banget dekat ya. Gak apa-apa, udah santai aja, grogi banget, biar ketiktokan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Aji di channel SMA Future Gate. Kali ini masih di acara FG Talk, di mana kita mengundang pembicara untuk beropini atau kita ajak diskusi tentang berbagai hal yang akan kita tanyakan nantinya. Di kesempatan hari ini atau di kesempatan kali ini kita kedatangan guru lagi dari guru SMA Future Gate yang disukai oleh para siswa karena menjadi favorit siswa ya, Pak Abdul Fattah atau dikenal dengan nama Pak AB. Boleh introduce yourself dulu mungkin Pak AB, silahkan. Ya Pak Haji, ntar gue grogi banget terus. Terus ada nggak mau terusin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah, aka Pak AB ya. Jadi tentu teman-teman juga sudah kenal dengan saya karena saya cukup lama di SMA Future Gate ya Pak. Nggak tahu. Iya lama. Ya, Hubungannya lama. Lama. Terus Pak Ade, udah itu aja. Alumni mana, ngajar di mana gitu. Oh, iya. Terus kenapa bisa terdampar ke sini? Gara-gara Pak Haji. Ya semua gara-gara saya, Pak. Iya, saya ini aslinya dari Indramayu ya Pak. Dari Jawa Barat juga sih. Mangga ya, penghasil mangga. Penghasil mangga terbesar. Selain mangga apa lagi? Oke, terus. Terus saya juga dari daerah yang sangat kalem, yaitu dari Jogja ya. Saya lulusan Jogja, yaitu Universitas Gadjah Mada. Makanya teman-teman bisa lihat saya tuh kalem orangnya. Oke. Terinfluence dari sana mungkin. Kemudian di FG, karena saya lulusannya kimia, tentu saja di sini ngajarnya Bahasa Indonesia. bahasa Inggris. Kalau Pak Ardi ya, kalau saya ngajar kimia. Dan yang saya ajar itu sudah 5 angkatan berarti ya Pak. Dari angkatan 5 sampai sekarang angkatan ke 10 ya. Oh, kira 3, angkatan darat, angkatan laut, Enggak. angkatan udara. Udah lebih banyak. Ternyata Oke. ada 5 angkatan yang sudah saya ajar. Cuman angkatan pertama sampai angkatan keempat yang nggak tahu saya. Sedangkan sisanya itu insya Allah sudah familiar dengan nama maupun wajah saya. Yeay. Selama pandemi berlangsung, kita kan dalam keadaan pandemi nih ya, tahun 2021 kita syuting. Hal-hal produktif apa yang sudah dilakukan oleh Pak AB selain ngajar untuk siswa-siswa di SMA Future Gate? Dalam hal apa nih Pak? Ya banyak lah, produktif untuk berbagi ilmu, produktif untuk berkarya, atau apapun lah yang kira-kira itu memberikan sumbangsih produktivitas bagi Pak AB itu sendiri. Apa ya? Dikit sih Pak. Katanya ngajar juga Oh, di iya. Kalau itu, Mahakimar itu ya. ya benar. Saya juga memiliki passion seperti yang kata Pak Haji bilang di websitenya FG ya Pak. Saya memiliki passion di bahasa Arab, terutama nahwu. Jadi selama ini Pak, selama PSBB istilahnya ya, selama masa-masa pandemi ini, sejak bulan Mei itu saya sudah rutin mengajar setiap bulan, ngajar nahwu dan juga ngajar baca kitab lalu mengi'rab. Gitu sih. Terus di samping itu juga kadangkala saya di rumah itu bikin kayak produk-produk dari bahan-bahan kimia gitu yang saya berikan kepada Petani. enggak, kepada orang tua sendiri sih. Oh. Orang tua sendiri terus dijual juga ke tetangga-tetangga. Jadi Contohnya apa tuh? Sampo, sabun, kalau sampo belum Pak. apa? Ada sabun cuci piring, terus ada juga sabun laundry. Dan mereka ngerasa pernah ada juga ada lagi cairan pembersih lantai. Nah kemudian orang tua saya promosikan, terutama sepupu saya sih yang promosiin di media sosialnya dia. Laku? Enggak? Ya laku sih. Oh, laku. Alhamdulillah laku. Jadi paling nggak balik modal lah, modal misalkan Bikin. berapa ribu, kemudian kembali lagi dan dapat keuntungan bisa make juga kan. Oke. Jadi Itu tadi ngajar juga, terus bikin produk-produk ya, tapi sengaja itu dengan sebenarnya bahan sengaja. kimia tadi itu. Iya. Kalau untuk keluarga sendiri gimana? Kan Pak Abi udah punya anak 1 ya? Iya, Anak alhamdulillah perempuan anak satu. Gimana dengan adanya
pola belajar di rumah tentu akan meningkatkan interaksi dengan anak lebih dekat kan. Iya betul Pak. Jadi sejak masa pandemi ini saya bersyukur banget yang sebelumnya karena Jadi saya kan karena pandemi ya. ya termasuk bukannya ingin bukannya ingin bahagia di atas penderitaan orang lain gitu kan. Cuman ya Secara pribadi ya. secara pribadi yang sebelumnya saya kan LDR nih sama istri Karena kalau LDK di sama kampus. anak. Iya. Iya benar Pak. Nah tapi selama pandemi, jadi kemarin tuh saya cuman pulang 2 hari dalam 2 minggu. Jadi coba dibayangkan betapa oli itu perlu diganti banget. Oh, motor ya, karena iya, kan naik motor ya motor. dari Bekasi ke Indramayu naik Betul motor. Pak. Karena selama 1 bulan cuman 4 hari jatahnya Pak. Nah tapi selama pandemi terutama di awal-awal tuh ya dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei itu full saya di rumah. Makanya anak saya pun sudah mulai deket. Oh, tadinya disangkain om, enggak. Disangka penjahat. Disangka penjahat. Kayak Serina tuh sama Saddam. Disangka culik udah mah kulit juga berubah jadi hitam-hitam gini nih tuh kan. Menarik. Emang Pak Abdul inilah salah satunya mengapa Pak Abdul Fattah ini atau Pak Abi ini menjadi idola dari siswa-siswa dia. Tapi jangan salah. Berarti benar dong? Iya benar. Banyak juga komentar ataupun image negatif saya di mata teman-teman atau anak-anak saya gitu. Klarifikasi apa tuh salah satunya? Harus klarifikasi, jadi kesempatan klarifikasi nih. Ya udah lah, nggak apa-apa, mereka udah tahu kok. Oke. Kadang suka mispersepsi lah ya. Cuman kalau sudah kenal Pak Abe lebih jauh, tentu akan mengenal siapa Pak Abe. Betul. Ya memang begitu. Emang aslinya begitu. Iya. Udah begitu aja lah. Oke, kan selama pandemi banyak hal lah yang bisa kita lakukan. Salah satunya interaksi kita dengan handphone semakin dekat. Betul. Pak Abe sendiri Iya. kan main handphone, pakai ketika untuk ngajar, ketika untuk mencari informasi dan yang lain sebagainya. Nah, kita mau nanya nih, channel-channel YouTube yang biasa ditonton sama Pak Abe itu apa aja dan kenapa nonton itu? Nggak mesti harus pelajaran kimia. Oke. Yang pertama. Ada berapa kira-kira? Mau disampaikan? 200, 300? Jangan banyak-banyak sih. Yang pertama tuh deh kalau gitu. 3 atau 4 ya Pak. Iya. Disclaimer dulu kali ya. Oke, disclaimer dulu. Yang pertama, saya sendiri memang tidak lekat dengan yang namanya teknologi Pak orangnya ya. Istilahnya apa kalau bahasa zaman sekarang Pak? Gaptek. Iya, gaptek. HP pun baru dibeliin kemarin-kemarin nih. Oh, jadi orang-orang udah punya handphone. Iya, saya waktu itu Itu masih baru pakai dibeliin Asia Hidayah. yang ada rekaman ngajinya. Oh, kirain Asia Slang. Nah, pertama itu ya Pak, jadi termasuk yang gaptek. Dan di masa pandemi ini bersyukur banget gitu, terutama di SMA FG itu diajarin banyak teknologi ya, bagaimana cara mengajar kepada siswa itu menggunakan teknologi, baik HP, baik laptop, menggunakan aplikasi-aplikasi dan yang lain-lain gitu kan. Nah tapi kalau misalkan di YouTube, saya sendiri kayak termasuk orang yang tidak memanfaatkannya pada hal-hal yang apa ya Pak istilahnya, produktif gitu sih. Berarti hanya buat Hiburan. Oke, channel-channel hiburan apa aja yang disukai sama Pak Abe tentunya? Ada kan? Yang paling sering itu kayaknya BWF sih, channel badminton. Oh, channel badminton. Ya, channel badminton, terutama saya nontonnya itu The Daddies. Karena saya dari dulu tuh suka sama Hendra Setiawan kan. Oke. Iya. Terus juga kenapa saya pilih BWF? Karena di situ tuh ada komentatornya yang suka bahasa Inggris. Kebetulan Saya nggak bisa bahasa Inggris. itu enggak. Percuma tuh nonton itu. Nggak bisa bahasa Inggris. Saya tuh suka ngomong bahasa suka. Inggris Oke. gitu, Pak. Dari situ belajar lah ya. Ya, belajar banyak. Makanya saya dikenal juga sebagai orang yang jago bahasa Inggris katanya. Gara-gara nonton channel itu. Heeh. Berarti setelah ini akan banyak orang yang nonton channel itu buat belajar bahasa Inggris. Ya, jadi namanya BWF Official ya, atau sekarang BWF TV. Oke. Terus selanjutnya apa? Terus mungkin Om Deddy kali ya. Om Deddy itu siapa? Tadi ada Deddy. Oh, iya. Lama-lama Deddy Peace, Deddy Bukan Jaya. Deddy Wawor, bukan. Bukan Deddy Wawor. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Nah, Deddy Corbuzier. Enggak Deddy Wawor tuh Deddy Wawor kali. Deddy Corbuzier. Ah, Oke. benar Om Deddy. Kenapa suka nonton channelnya Om Deddy? Karena aneh aja sih sebetulnya. Bukan karena dia mualaf, bukan. Ya pertama karena aneh, terus karena apa sih ya? Kayak nggak tahu lah, saya iseng aja. Sudut pandang yang berbeda. Nah bisa jadi begitu, atau
Tapi kalau saya lebih kepada hiburannya sih. Kadang-kala ada yang menghibur, kata-katanya kan agak lucu, agak unik. Kalau saya lebih ke situ sih, Pak. Gimik-gimik yang Iya, gimik-gimiknya. Kalau misalkan permasalahannya, saya juga nggak suka sama cari-cari masalah, nggak suka yang model-model begitu kan sebetulnya. Cuman lucu aja. Ada lagi mungkin selain itu? Terakhir lah. Nah, kalau yang inspiratif, kalau menurut saya pribadi, Dunia Dalam Berita pasti TVRI. Enggak. Oh, bukan. Apa dong? itu terlalu formal. Oh iya iya. Liputan 6. Bukan Bukan juga. Channelnya Boy William. Boy William. Saya suka Boy Boy William tuh host ya kalau nggak salah di, Iya, dia di TV host ya. di TV di berbagai macam acara pencarian bakat. Oke. Kenapa suka sama dia? Pertama karena dia juga bahasanya suka dicampur sama Inggris, ya kan. Terus juga menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang inspiratif, seperti orang-orang atau terutama artis ya Pak. Artis-artis yang dia tuh memiliki prestasi akademik yang luar biasa. Banyak kan, ada yang di Oxford atau di mana tuh saya juga. Mau dia Yuda. Iya mungkin itu. Iya. Terus juga ada yang di Amerika Serikat, gitu kan. Terus juga artis-artis yang memang dia itu emang inspiratif lah. Meskipun saya sendiri tahu ya kalau menjadi artis itu kan nggak boleh ya Pak. Tapi kan tadi buat hiburan kepentingannya kan. Untuk hiburan, dan kalau Boy ini sekalian ada inspiratifnya juga. Saya juga kan termasuk orang yang sekolah juga ya, kuliah gitu. Jadi pengen sekolah ya? Iya, sekolah juga. Jadi pengen ngikutin lah jejak-jejak dari teman-teman yang diundang di channel Boy tersebut. Itu tadi YouTube, ya kan? Kalau Instagram sebut aja deh, nggak usah dijelasin. Supaya teman-teman juga tahu, punya bayangan, oh Pak Abe ternyata ambience-nya ke sana. Oh iya. Satu. Sama kalau disclaimer lagi ya Pak. Iya. Instagram ya, juga sama kan disclaimer-nya kayak tadi kan. Ya udah langsung aja sebut akunnya kalau sama disclaimer-nya. Kalau Instagram saya sebetulnya dulu cuman pengen untuk menghubungi siswa sih tadinya. Saya juga baru buka 2018 untuk komunikasi, untuk DM-an gitu. Iya. Untuk tahu lebih jauh kepribadian siswa. Nah, bisa jadi begitu, dan meskipun jadinya diblokir, kemudian sedih banget. Iya, sedih banget. Di mute juga ya. Saya juga susah banget nih nontonin story-storynya tuh nggak bisa ya. Ya udah kalau gitu yang inspiratif. Jadi curhat lagi ya. Iya. Curhat sama Mama Dede, Pak. Saya suka geografi sih, Pak. Maksudnya National Geographic. terus hal-hal yang terkait dengan itu ya. Ya, terus paling P-Traveler. Namanya P-Traveler itu menjelaskan profil-profil negara yang itu kayaknya bisa buat pilihan ataupun apa istilahnya Pak, destinasi wisata gitu ya. Referensi destinasi wisata. Oke. Baik Pak Abdul, kita nampaknya sudah sampai pada penghujung diskusi kita. Ya, Pak. Insya Allah bermanfaat lah buat teman-teman di rumah, khususnya yang menjalani kegiatan pembelajaran online lagi pada kesempatan ketiga ini. Terakhir, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak Abdul bagi siswa FG atau kepada seluruh teman-teman yang kenal atau dekat dengan Pak Abdul atau Pak Abe. Silakan Pak Abe. Ya, pertama untuk banyak ya Pak Abe. Teman-teman. Kalau udah pertama soalnya banyak, sampai 100. Dan juga terutama untuk siswa-siswa saya gitu ya Pak di SMA Future Gate. Seperti yang kita ketahui di masa-masa sekarang ini kan kalian belajarnya tuh dari rumah terus, dan waktu belajarnya pun dikurangin ya di sekolah itu. Jadi banyak sekali waktu-waktu luang yang itu seyogianya gitu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif, hal-hal yang produktif sifatnya gitu, baik itu dari sisi keilmuannya ataupun dari sisi berbakti kepada kedua orang tuanya ataupun sesuatu yang berguna untuk lingkungan, teman-teman, masyarakat dan lain sebagainya gitu sih. Itu aja mungkin dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul atas kesempatan dan waktunya. Buat teman-teman yang masih ada di rumah dan masih menjalani kegiatan belajar di rumah, jangan lupa untuk tetap memegang 3M sebagai prinsip pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Amin. Dan diberikan kemudahan untuk menjaga kesehatan kita, untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan untuk sementara waktu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan FG Talk berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul atas kesempatan.